Selamat pagi, siang, atau malam bagi yang menonton. Kembali lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi robot sesuai dengan misi pada modul 3 Uruk. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Fatin Madani Rohaka, NIM 132206060 dari Elektro. Oke, langsung aja ini dari spesifikasi dari misinya, di mana robot itu mengukur dan menampilkan jarak real time, di mana sensor LDR kena bayangan, robot akan menjauhi sikap maru, pada keadaan ini dia akan maju. Terus LDR jika kena cahaya maka akan diam, dan jika sudah diam 30 detik, robot akan mundur. Jadi yang saya tangkap itu seperti ini. Ini sikap maru, ini robot dia. Nah, jadi ada sumber cahaya. Jika bayangannya jatuh di sini, robotnya akan maju sampai ke titik 2 ini. Nah, jika terus dia akan mengukur jarak dari sini ke sini kan. Kan sini ada benda yaitu si kamarnya. Terus jika dia sudah terkena cahaya selama 30 detik, dia akan mundur lagi sampai terkena bayangan lagi. Oke, langsung aja kita ke komponen-komponennya. Di mana komponen yang digunakan itu pertama, ada ultrasonic distance sensor, ada LCD 16x2, DC motor, ini ada Arduino Uno, 2 lampu LED, resistor, terus juga ada LDR. Oke, langsung aja ke penjelasan kodenya. Yang pertama itu di kodenya bisa lihat kita pakai include liquid crystal, di mana liquid crystal ini untuk LCD-nya. Terus kita definisikan komponen-komponen dengan pin yang digunakannya. Contohnya ini LED 1, di mana LED 1 ini LED warna merah. LED warna merah itu nyangkut di komponen pin kedua. Begitu juga selanjutnya dan seterusnya. Terus nilai LDR ini dan waktu itu dibuat dengan integer karena dia bulat. Terus jarak dan durasi itu double. Durasi ini nanti akan saya jelaskan di bawah. Terus liquid crystal ini input pin-pin yang untuk ada di LCD. Jadi ini pin pada RS, ini RS, yang keempat, 5, 6, 7 pada LCD. Oke, lanjut ke setupnya. LCD bikin 16,2. Kenapa 16,2? Karena kita pakai LCD 16 kali 2, yaitu 16 kolom dan 2 baris. Pin mode LED 1, LED 2, trigger echo ini output, echo itu input, di mana trigger dan echo ini dari sensor jarak. Oke, lanjut ke loopnya. Pertama LDR, nilai LDR ini variabel, di mana isi variabel itu kita analog read. Kenapa analog? Karena LDR itu dia make pin di analog A0. Oke, lanjut untuk ke sensornya. Ini untuk sensor jarak. Jadi sensor jarak itu trigger low, trigger high, trigger low. Jadi maksudnya apa? Triggernya ini kayak mantulin gitu. Jadi dia aktif enggak, aktif enggak, aktif enggak, aktif enggak gitu. Nah, terus lanjut durasi. Durasi itu pulse in dari echo high. Nah, terus jarak itu durasi per 58,5, di mana jarak itu jadi intinya kayak ngitung setengah setengah durasinya lah itu. 58,2 ini referensi dari internet. Jadi durasi ini kayak durasi dari dia mancar, mantul, terus ditangkap. Nah, itu durasinya. Terus lanjut ke LCD-nya. Analog write kontras 50. Kenapa 50? Biar LCD-nya nanti kelihatan. Jadi ada bagian gelap, ada bagian terang di LCD-nya. Lanjut ke spesifikasinya. Yang pertama itu keadaan di mana nilai LDR-nya lebih kecil dari 535 atau dalam keadaan gelap atau terkena bayangan. Jadi pas dia kena bayangan itu LED merahnya dia bakal mati dan LED hijaunya dia bakal nyala. Jadi di LCD-nya dia bakal nampilin jarak dalam satuan cm dan jarak pada sensornya berapa jarak di sensornya itu. Terus dia akan ngasih tahu robotnya ini maju, mundur, atau berhenti. Lanjut ke spesifikasi kedua atau keadaan kedua di mana nilai LDR-nya itu di atas 535 atau nilai itu udah terang gitu. Nah, pas dia nilai terang itu ada dua kondisi lagi. Kondisi pertama itu pas waktunya masih di bawah, ini bukan 5 tapi ini 30. 30. Jadi waktunya tuh masih di bawah 30 detik gitu kan. Nah, jadi dia waktunya bakal terus nambah, dan dalam keadaan ini dia kan berhenti, nggak maju nggak mundur, jadi lampunya dua-duanya mati. LCD kursornya itu sama kayak yang di atas, jadi tetap nampilin jarak dalam sentimeter, tapi dia ngasih tahu bahwa robotnya sedang berhenti. Selanjutnya itu pas dia waktunya sudah sampai ke 30 detik, sudah nunggu 30 detik, terus robotnya bakal mundur. Nah, dia ngasih tahu
lampu merah dia akan nyala, lampu hijau dia akan mati. LCD-nya sama kayak yang di atas tadi, jadi dia kayak ngasih tahu jaraknya gitu dan ngasih tahu keadaan mundur. Nah, kenapa di sini saya pakai while? Karena ini untuk ngeriset waktunya lagi kembali ke nol nanti gitu kan. Jadi pas dia waktunya sudah nyampe 30 detik gitu, nyampe 30 detik terus dia mundur kan. Nah, pas dia mundur waktunya kita reset lagi menjadi nol. Langsung saja tanpa cacet ngengong, langsung simulasi aja. Aduh, agak lemot. Sabar ya. Oke, sambil dia nunggu start simulasi, saya bakal ngejelasin dikit tentang motor ini. Nah, motor ini dia kan positif nih, artinya dia maju. Nah, lampunya hijau. Terus jaraknya kita lihat ini 216,6 ya, nggak jauh beda lah sama yang ini. Terus kita coba LC, dia keterang. Pas dia keterang, tuh dia langsung berhenti kan. Nah, kita lihat juga RPM-nya di sini 0. Sambil kita nunggu 30 detik, saya bakal ngejelasin sedikit tentang ini. Jadi pas di sini kabel-kabel yang dipakai pada motor ini pada terminal 2 itu positif, kita taruh di terminal input pin yang sama dengan lampu hijau. Karena pas lampu hijau nyala, dia bakal maju atau RPM bakal ke positif. Terus pas dia lampu merahnya nyala, kita sambungin sama gitu juga. Pas lampu merah nyala kan, ini dia harusnya ke sini. Jadi dia RPM-nya negatif. Oke, ini kita tunggu dulu, masih 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30. Ini waktunya kayaknya lebih lama ya, karena kayaknya laptop saya agak-agak ngilik-ngilik gitu. 32, 33. Nah, dia mundur. Pas dia mundur kan nih, lihat RPM-nya jadi negatif. Itu artinya dia mundur, nah lampunya juga hidup warna merah. Terus pas dia kembali ke gelap, dia langsung maju lagi. RPM-nya jadi positif. Dia terang, balik lagi. Saya ini udah berhenti nih harusnya, tapi agak-agak nge-lag ya. Ya, mungkin itulah yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, langsung aja tanyakan di kolom komentar. Jika ada waktu akan saya jawab, dan mungkin kita bisa berdiskusi. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan atau apa-apa, saya mohon maaf. Saya undur diri. Bye-bye.